صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli afdhala salawatika ala asadi mahlukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ila anggala salatul maridi. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kajian pembahasan tentang masalah salat. Dan telah kita kaji daripada syarat-syarat sahnya salat serta rukun-rukun salat, serta apa saja yang membatalkan sholat dan juga apa saja yang dimakruhkan ketika sholat, serta bagaimana tata cara sholat yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu seperti kamu melihatku salat." Jadi kita tidak boleh salat asal-asalan, ya, salat seenaknya atau salat tanpa ilmu. Orang yang salatnya tidak benar, salatnya tanpa ilmu, maka walaupun khusyuk, maka tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dengan ilmu. Amalan itu harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana dikatakan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka ilmunya mardudah, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sholat harus belajar ilmu sholat. Ketika akan puasa di bulan Ramadan harus belajar tentang ilmu puasa. Ketika masuk bulan haji akan melaksanakan haji harus belajar ilmu
haji. Ketika punya harta, baik itu uang atau hewan ternak misalnya, maka harus belajar ilmu tentang zakat. Ya, jadi wajib mengkaji ilmu yang diamalkan. Sebagaimana yang diwajibkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya, karena amalan yang benar dan ikhlas itu baru amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya dua, amalan yang benar dan ikhlas baru diterima oleh Allah. Benar saja tapi enggak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Ikhlas saja tapi enggak benar, enggak diterima oleh Allah. Lalu yang berikutnya sampai pembahasan kita tentang masalah pembahasan sholatul marid, sholatnya orang yang sakit. Orang yang sakit itu tetap harus sholat. Ya, dahulu ya sahabat-sahabatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad itu harus untuk sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, dahulu jihad itu berhadapan langsung dengan orang-orang kafir, ya. Ketika berjihad itu dahulu dari pagi sampai malam jihadnya itu, ya, itu pun tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Padahal ini amalan yang luar biasa, berjihad untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh meninggalkan sholat. Padahal sangat berbahaya dahulu perang, sekarang perang ya dari kejauhan. Paling tinggal tekan tombol, ya, nembak dari jauh, tidak bertemu langsung. Dahulu jihadnya itu berhadapan langsung dengan pedang, itu pun tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Fa in khiftum farijalan aw rubbanan. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, jika kamu dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, dalam keadaan berperang, sholatlah tetap walaupun rijalan, walaupun berdiri di atas kakinya, al-rubbanan atau menaiki kendaraan kuda atau onta, tetap harus sholat. Jadi sahabat yang berjihad itu tidak boleh meninggalkan sholatnya, apalagi orang yang sakit. Ya, apalagi pada akhir-akhir hayatnya. Perlu diperhatikan pada masa tua dalam keadaan sakit, ini diperhatikan jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, banyak orang di akhir hayatnya karena alasannya sakit lalu meninggalkan sholat, lalu meninggalnya dalam keadaan meninggalkan sholat. Ya, naudzubillah min meninggalnya dalam keadaan meninggalkan sholat. Yang seperti ini meninggalnya su'ul khotimah. Hati-hati, ya. Lebih diperhatikan lagi ketika pada akhir hayatnya dalam keadaan sakit, itu harus lebih dijaga sholatnya agar meninggalnya dalam keadaan mendirikan sholat, tidak meninggalkan sholat. Ya, makanya dijelaskan tentang tata cara sholatnya orang yang sakit. Man lahikathu masyaqqatun syadidatun minal qiyami fil fardi limaridin wa nahwihi shalla qa'idan kaifa syaa. Barang siapa orang yang dalam keadaan sakit yang sangat sehingga tidak bisa berdiri di dalam sholat wajib, karena sakit, ya, jadi susah, ya. Mandahikathu masyaqqatun syadidatun, barang siapa yang mendapatkan kesusahan yang sangat, tidak bisa berdiri di dalam sholat wajib karena sakit atau yang semacamnya, shalla qa'idan kaifa syaa, maka sholat dalam keadaan duduk bagaimanapun. Jadi boleh duduknya itu dalam keadaan apapun duduknya, mau duduk bersila, mau duduk berlutut atau meluruskan kakinya, yang penting sholatnya dalam keadaan duduknya bagaimanapun. Wa iftirashuhu afdal, dan duduk iftirash itu lebih afdal, ya. Duduk iftirash itu duduk seperti tahiyat awal. Jadi duduknya di atas telapak kaki kiri.
Ya, jadi duduknya dalam keadaan iftirash seperti tahiyat awal itu lebih afdal kalau bisa. Kalau nggak bisa ya bersila. Kalau nggak bisa juga walaupun meluruskan kakinya bersandar ya sebisa mungkin. Fa'in ajaza anil julusi shalla muttaji'an ala jambihi. Kalau seandainya duduk tidak bisa karena sakitnya, maka sholatnya itu berbaring miring. Ya, boleh berbaring miring ke arah miring kanan atau miring kiri. Yang penting menghadap kiblat ya, dadanya tetap menghadap kiblatnya. Wal aimanu aula, dan bermiring ke sebelah kanan ya itu lebih utama. Nah, jadi lebih afdalnya miring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Fa in ajaza, tidak bisa juga shalla mustalqiyan wa akhmasa gadamaihi ilal kiblati ya. Kalau tidak bisa juga maka sholatnya tidur terlentang. Lalu menghadap kiblatnya bagaimana? Akhmasa gadamaihi ya, telapak kakinya ya. Akhmas itu bagian lekuk pada kakinya itu menghadap ke kiblat ya. Jadi kakinya yang menghadap ke kiblat ya. Jadi terlentang ya kakinya, telapak kaki yang menghadap ke kiblat. Wa yatajihu ilaiha biwajhihi, dan menghadap kiblat dengan wajahnya. Jadi diangkat dengan bantal sedikit ya, wajahnya agak cenderung menghadap ke kiblat wajahnya itu. Wa yumi'u bi ra'sihi li ruku'ihi wa sujudihi, dan menggerakkan kepalanya untuk rukuk dan sujudnya. Rukuk agak ditundukkan ya, sujud lebih lagi ditundukkan ya, sebisa mungkin ya. Kalau seandainya nggak bisa juga dengan gerakan kepala, sholatnya terlentang saja ya. Ya, gerakan misalnya tidak bisa menghadap, diangkat kepalanya walaupun hanya dengan sedikit gerakan kepala. Fa'in ajaza, dengan gerakan kepala nggak bisa juga ya, naudzubillah min dalik ya, maka fabitarfihi, sholatnya itu dengan matanya. Ya, dengan gerakan kedipan mata ya, rukuknya dan sujudnya dengan kedipan mata ya. Summa ajra arkana salati ala qalbihi. Kalau tidak bisa juga sholatnya dengan hati. Tetap sholatnya dengan hati, dengan niat. Maknanya dengan gerakan hati, diniatkan ruku, lalu baca Fatihah, ruku, i'tidal, baca, lalu sujud ya dengan hatinya ya. Nggak bisa juga ya disolatkan berarti ya. Kalau dengan hati nggak bisa juga ya disolatkan, berarti sudah meninggal. Jadi walaupun istilahnya sholatnya dengan hatinya ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Wala tasqutu anhu sholatu madama ajilan yafhamul khitab wa yaruddul jawab, dan tidak gugur darinya sholat selagi dalam keadaan berakal. Orang dalam keadaan sadar ya, yafhamul khitab, yang bisa memahami ketika ditanya, wa yaruddul jawab, dan bisa menjawab pertanyaan ya. Maknanya dalam keadaan berakal, dalam keadaan sadar, itu tidak gugur sholat, tetap harus wajib menjalankan sholat ya, kecuali kalau tidak sadar, koma misalnya, naudzubillah min dzalik ya, atau sudah rusak pikirannya, kacau, itu baru dimaafkan untuk meninggalkan sholat ya. Tapi selagi dalam keadaan berakal itu harus tetap sholat. Lalu bagaimana cara bersucinya? Waman ajaza anit taharati wa nahwiha min syuruti sholati wajabat alihil isti'anatu biman yaf'alu lahu dzalika walau bil ujrati. Barang siapa yang tidak mampu untuk bersuci, ya nggak mampu berwudu, atau nggak mampu istinja misalnya, cebok, atau nggak mampu mandi misalnya, ya barang siapa, atau misalnya tidak bisa, pakaiannya najis ya, barang siapa yang tidak mampu untuk bersuci atau yang semacamnya dari syarat-syarat sahnya sholat ya, maka wajib untuk meminta bantuan orang lain untuk membantunya bersuci atau menggantikan pakaian atau istinja dan lain sebagainya, minta bantuan.
walaupun bil ujrah, walaupun dengan upah bagi yang mampu. Ya, walaupun dengan upah bagi yang mampu. Jadi kalau misalnya punya uang, mampu, wajib untuk menyewa ya orang diberi upah untuk membantunya mengurus ya masalah sholatnya, bersucinya, ganti pakaian dan lain sebagainya. Jadi walaupun dengan upah sekalipun ya, karena ini lebih penting ya, kita rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang lain, untuk bersenang-senang ya, maka lebih wajibnya lagi mengeluarkan harta untuk kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk senang-senang, enak-enakan, rela mengeluarkan uang yang banyak untuk ibadah, nggak mengeluarkan duit. Padahal tujuannya Allah memberikan kita uang untuk apa? Ibadah kepada Allah ya. Jadi seharusnya kalau bagi yang mampu, walaupun dengan menyewa orang untuk membantunya sholat. Fa illam yakdir 'alal mu'in shalla 'ala hasabi halihi. Kalau seandainya tidak mampu untuk menyewa orang atau tidak ada orang yang membantunya, maka tetap harus sholat sebisa mungkin, sebisanya. Walaupun nggak punya wudhu, walaupun pakaiannya najis, walaupun tidak menutup aurat, misalnya ada bagian yang terbuka, walaupun tidak menghadap kiblat, ya sholat sebisa mungkin. Ya, sholat sebisa mungkin, tidak boleh meninggalkan sholat. Wa tajibul i'adatu indal gudrah, namun wajib diulang kalau seandainya nggak sempurna sholatnya, wajib diulang kalau misalnya sudah mampu. Misalnya sudah ada yang membantunya atau sudah sembuh misalnya, ternyata baru wajib diulang. Tapi kalau ternyata belum mampu untuk mengulang sholatnya, misalnya meninggal, ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus tetap sholat sebisa mungkin. Ya. Misalnya juga seperti di perjalanan, kadang ada orang musafir di perjalanan nggak sholat, pakaian najis, akhirnya meninggalkan sholat, dosa, hukumnya haram ya. Kalau misalnya nggak ada pakaian karena najis pakaiannya misalnya, tetap harus sholat, lalu nanti diulang. Jadi maknanya ini sholat untuk menghormati waktu, dihormatil waktu ya. Jadi istilahnya nggak boleh melewatkan waktu sholat dalam keadaan tidak sholat karena alasan-alasan tertentu. Ya, sholat sebisa mungkin. Ya, ternyata lagi di perjalanan ya nggak bisa sholat, nggak ada air misalnya, atau pakaian najis misalnya, atau kotor badannya, lalu ninggalin sholat, haram hukumnya. Sholat sebisa mungkin. Atau misalnya di bis atau di mobil nggak bisa turun, nggak bisa sholat sebisa mungkin walaupun di kursinya ya, dengan gerakan ya menunduk, rukuknya, sujudnya, walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun nggak punya wudhu, walaupun najis dan lain sebagainya, tetap harus sholat ya. Jangan sampai kita ini meninggalkan sholat ya. Sedangkan para ulama juga menjelaskan bahwa boleh ya untuk orang yang sakit untuk menjamak sholatnya. Ya, boleh untuk orang yang sakit menjamak sholatnya. Jadi sholatnya boleh dijamak takdim atau jamak takhir ya. Ya, makanya agar misalnya kalau susah untuk menjalankan sholat karena susah orang membantunya bersuci, ganti pakaian dan lain sebagainya, bisa dijamak dan bisa istilahnya dipepetkan sholatnya. Misalnya bagaimana? Misalnya harus ganti pakaian, harus bersuci ya. Itu misalnya sholat duhurnya dan asarnya di jamak takhir, ya, diakhirkan dan mepet dengan waktu maghrib. Ya, kalau memang ini dalam keadaan darurat ya, susah. Kalau bersuci lagi, dibantu lagi ya, maka dipepetkan dengan waktu maghrib. Jadi kalau hampir masuk waktu maghrib itu bersuci, ganti pakaian dan lain sebagainya, lalu sholat duhur dan asar, lalu nunggu sebentar ya karena mepet maghrib, masuk waktu maghrib langsung ya sholat maghrib di jamak takdim ya, maghrib dan isya. Jadi cukup sekali itu bersucinya ya untuk duhur, asar, maghrib dan isya, lalu nanti ketika subuh baru bersuci lagi ya, seperti itu. Ya, jadi bagi orang yang sakit boleh untuk menjamak sholatnya, dijamak ya, tapi tidak dikosor. Ya, kalau
Qasar itu disingkat ya, 4 jadi 2 nggak boleh ya. Tapi kalau dijamak digabung itu baru boleh. Dan juga para ulama menjelaskan bahwa boleh ya tayamum ya, misalnya nggak bisa bersuci walaupun dengan cara tayamum ya. Ini di mazhab yang lain ya. Misalnya nggak ada yang membantunya bersuci walaupun dengan tayamum, dan ada pendapat tayamum itu dengan apapun. Ya nggak harus dengan tanah ya. Boleh dengan apapun, walaupun misalnya di kasurnya ya, tayamum diusapkan ke kasurnya, lalu diusapkan sekali ke wajah, lalu diusapkan lagi ke kasurnya, lalu diusapkan ke tangan kanan dan kiri, cukup langsung sholat. Itu ada pendapat juga ulama yang membolehkan khususnya dalam keadaan darurat ya. Jadi kalau dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tayamum itu harus dengan tanah ya. Kalau di mazhab yang lain boleh dengan apapun. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Ya, bertayamumlah dengan sa'id. Ya, sa'id itu sesuatu yang ada di atas muka bumi. Itu namanya sa'id, thayyiban yang bersih, yang suci, ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpendapat yang dimaksud sa'id di sini yang ada di atas muka bumi yaitu tanah ya. Tapi menurut mazhab yang lain ya, apapun yang ada di atas muka bumi ya, baik itu kayu, baik itu tembok, baik itu karpet sekalipun, baik itu batu, baik itu apapun ya, walaupun istilahnya yang licin, yang bersih, sekali diusapkan lalu ke wajahnya diusap lagi tangan kanan dan kiri, itu sudah diperbolehkan ya. Mengapa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpendapat harus dengan tanah? Karena memang riwayatnya di dalam hadis bahwa para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu tayamum dengan tanah. Enggak ada riwayatnya beliau tayamum dengan selain tanah. Maka Imam Syafi'i lebih berhati-hati harus dengan tanah. Tapi mazhab yang lain berpendapat karena di dalam Al-Qur'an enggak harus tanah. Karena disebutkan sa'id, dan sa'id di sini apapun yang ada di atas muka bumi ya. Jadi semuanya dibenarkan. Ya, dan ini masalah tayamum, keringanan-keringanan seperti ini itu adalah khusus Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah diringankan oleh Allah. Jadi jangan sampai sudah diringankan boleh tayamum, boleh sebisa mungkin sholatnya ya. Jangan sampai diringankan tapi meninggalkan sholat ya. Umat-umat terdahulu itu kalau sholat ya, mau sakit, mau darurat, tetap harus suci. Kalau nggak suci nggak boleh, dipaksain. Ya. Itu umat-umat dahulu. Sholatnya harus di tempat ibadahnya. Bahkan dalam umat-umat yang terdahulu, kalau pakaiannya kena najis, nggak bisa dicuci. Ya. Syariatnya seperti itu, harus dipotong. Ya, kalau kita habis pakaian kita kalau kena najis. Ya, tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bisa disucikan. Walaupun najis yang mughalladhah sekalipun, yang berat ya, najisnya anjing dan babi ya, dicampur dengan tanah dibasuh 7 kali ya. Tapi umat terdahulu bahkan ada riwayat kalau kulitnya kena najis harus dipotong itu kulitnya ya. Itu umat dahulu. Yang berat umat-umat terdahulu syariatnya. Ya, diriwayatkan bahwa dahulu syariatnya umatnya Nabi Musa alaihissalam yaitu Bani Israel ya, itu berat. Kalau misalnya matanya melihat yang haram ya, kalau ingin diampuni dosanya harus dicongkel matanya. Itu umat dahulu ya. Kalau kita seperti itu ya buta semua kita ya. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Umat terdahulu kalau seandainya melakukan kemusyrikan, apalagi dosa besar kemusyrikan, kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyrik lalu bertobat masuk Islam, diampuni semua dosanya oleh Allah ya. Tapi kalau umat dahulu, umatnya Bani Israel kalau berbuat musyrik itu hukumannya kalau ingin diampuni harus bunuh diri. Ya. Dalam Al-Qur'an wa idz qala Musa liqaumihi ya Bani Israil dalam Al-Qur'an bahwa
Dijelaskan oleh Allah, innakum zalamtum anfusakum bittikhatikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya, wahai Bani Israel, kalian telah berbuat zalim menjadikan sapi lembu sebagai Tuhan, maka bertobatlah kepada Allah dengan membunuh diri kalian. Bunuhlah diri kalian, ya, bunuh diri. Baru Allah akan ampuni dosa-dosamu. Ini umat dahulu, ya. Tapi umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bunuh diri haram hukumnya, dalam keadaan apapun nggak boleh bunuh diri, ya. Cukup dengan bertobat itu diampuni oleh Allah. Umatnya Bani Israel kalau berbuat dosa, ya, sembunyi-sembunyi, besok paginya di depan pintunya udah ada tulisan, ya, si fulan berbuat ini, ya. Jadi dibuka dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupi dosanya oleh Allah. Bahkan membuka dosa itu makruh, dilarang oleh Allah. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sitirun yuhibbus sitra. Allah itu maha menutupi hambanya, dosa hambanya. Cinta kepada hamba yang menutupi dosanya. Jadi kalau punya dosa ditutupi, jangan dibuka. Cukup dengan bertobat, minta ampun kepada Allah, akan diampuni oleh Allah. Ini rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan sampai sudah diringankan, ya, masih juga meninggalkan sholat, ya. Insyaallah yang lain, ya, kita kaji lagi masuk tentang pembahasan sholat berjamaah. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.